Baru saja kita mendengarkan saudara pidato RAPBN dan nota keuangan dari Presiden Joko Widodo disampaikan ada asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2%, target inflasi 2,5% dan beberapa asumsi lainnya termasuk ada terkait dengan kurs rupiah saudara. Ini tampaknya lebih rasional 16.100 per dolar Amerika Serikat. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita lihat pada susunan anggaran tahun lalu. Kita akan bahas bersama dengan ekonom UI Fitra. Mas Fitra, sama-sama kita sudah mendengarkan tadi pidato Presiden Joko Widodo. Di sana disampaikan secara jelas memang untuk pendapatan negara ataupun belanja negara itu dikhususkan atau banyak sekali menekankan untuk makan bergizi. Artinya untuk jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Artinya sudah ditekankan menjadi prioritas pemerintahan yang akan datang. Tapi sebelum ke sana Mas, kita lihat ke asumsi makro Indonesia pertumbuhan ekonominya 5,2%, inflasinya 2,5%, lifting minyak 600.000 barel per hari, lifting gas bumi 1 juta barel per hari. Dan yang menarik Mas, kurs 16.100 per dolar Amerika Serikat. Anda melihat asumsi ini seperti apa? Ini kan lebih tinggi ya kalau kita lihat asumsi di tahun yang lalu. Apakah memang ini tanda pemerintah sudah begitu antisipasi kondisi eksternal yang tidak akan pasti akan ikut menggoncang ekonomi RI? Iya, My Sister, ini sebenarnya target yang menurut saya ya cukup realistis ya. Tapi di sisi yang lain ada beberapa catatan. Yang pertama kalau kita lihat dari target inflasi 2,5%, oke lah ya, karena memang di situ rentang inflasi sepanjang tahun ini. Kemudian data atau target pertumbuhan ekonomi yang 5,2%, itu ya bisa dibilang masih cukup realistis meskipun ya sedikit optimis, tapi ya itu sedikit optimis. Memangnya kalau menurut Anda berapa persen target pertumbuhan ekonomi yang bisa kita raih? Forecast rasionalnya dari kami adalah 5%, karena tahun ini saja sebenarnya forecast kita adalah 4,9%, karena sudah kehilangan sumber pertumbuhan di kuartal dan pertama dan kedua ya. Jadi kita bisa lihat dari indeks PMI yang justru turun, anjlok, Consumer Confidence Index yang juga anjlok, sehingga 5% di tahun depan ya cukup rasional. Tetapi My Sister, biar bagaimanapun pemerintah itu kan sebagai anchor optimisme ya. Jadi kalaupun 5,2% ya tidak jauh-jauh, tidak terlalu jauh lah. Kalau 5,5% itu baru kan saya kaget ya kalau ditetapkan 5,5%. Tapi 5,2% itu kan batas bawah dalam rentang yang disetujui oleh Banggar kemarin. Yang juga menarik adalah 16.100 seperti Mas Sister tadi sampaikan. Karena kalau kita bandingkan misalnya di APBN tahun 2024, artinya di tahun lalu pencanangannya adalah tahun ini 15.000 Mbak Ilona. Jadi kalau kita lihat kan sudah jauh sekali dari level 15 ribuan. Dan memang perhitungan kami di tahun 2025 nilai tukar memang berada dalam rentang 16.100, yang mana itu sangat rasional, My Sister. Tapi di sisi yang lain, saya juga ada beberapa catatan, terutama dari catatan defisit fiskal. Defisit fiskal kita 2,52%, tadi sekitar 620 triliun ya, sampai 630 triliun defisit kita tahun depan. Saya rasa ini satu hal yang agak cukup, saya skeptis ya tercapai target 2,52% defisit atau 620 sampai. Artinya lebih dari 2,53% dari PDB, 616,2 triliun. Sudah pasti karena sudah pasti karena banyaknya program gabungan ambisi yang harus direalisasikan begitu di pemerintahan baru. Betul, karena tahun ini saja berubah dari 2,4 ke 2,7. Artinya tahun depan itu sebenarnya ya antara 2,7 sampai 2,8. Dan ada satu indikasi lain yang menurut saya ini mengindikasikan bahwa defisit itu pasti akan lebih besar dibanding 2,52%. Yield obligasi itu dipatok 7,1%. Nah, forecast kami 7,2 di tahun depan. Itu yield obligasi bisa 7,2% kalau defisitnya 2,9%. Artinya dengan demikian saya melihat bahwa sebenarnya target defisitnya bisa lebih tinggi ya. Sebagaimana saya sampaikan tadi bisa 700 triliun lebih. Artinya bisa sampai 2,8 atau 2,9% gitu kan. Berarti ada kemungkinan bond issuance yang lebih tinggi. Apalagi tahun depan, My Sister, berbeda dengan tahun ini, tahun depan ada kemungkinan The Fed menurunkan suku bunganya bahkan mulai dari tahun ini, dan Bank Indonesia juga menurunkan suku bunganya. Artinya itu yield obligasinya seharusnya dengan melihat dari kondisi normal tersebut lebih rendah lagi. Nah, maka saya lebih melihat bahwa ada kecenderungan, ada ekspansi fiskal tahun depan yang dibiayai oleh bond issuance, sehingga kemudian
forecast dari yield tersebut lebih dekat kepada yield forecast kami yang kecenderungannya ekspansif, sehingga 2,52% tadi bisa jadi akan lebih tinggi gitu Mbak Ilona. Oke, harusnya Dan itu bisa juga terefleksi di angka rupiah ya. Rupiah 16.100 itu artinya ya expansionary fiscal policy di tahun depan lebih tinggi dibanding tahun ini. Oke, artinya pemerintah harusnya tidak perlu malu-malu gitu ya untuk melebarkan defisit. Iya sudah 2,8% itu masih bisa diterima sekarang aja 2,7% gitu kan. Justru Oke. kalau 2,5% saya lihat ini kok agak tidak realistis gitu. Agak tidak realistis. Baik, Mas, kita kembali ke pertumbuhan ekonomi. Tadi kan Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dengan ketidakpastian eksternal, maka tumpuannya ada di konsumsi domestik, begitu ya. Sejumlah hal yang dilakukan untuk menjaga perekonomian domestik. Tapi sayangnya kalau kita lihat secara tren, misalnya laporan dari BPS, bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu juga turun. Nah, ini bagaimana merealisasikan ataupun target pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Presiden Joko Widodo tumbuhnya di bawah pertumbuhan ekonomi konsumsi rumah tangga. Sementara kita tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia mayoritas disokong dari pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga. Ya betul Mbak Mahasiswa, kalau kita lihat situasi di kuartal 1 dan kuartal 2 tahun ini pertumbuhan dari konsumsi itu selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi yang 4,93% dan 4,94% di Q1 dan Q2. Artinya ya memang ya punya masalah dari sisi itu ya. Belum lagi kalau kita lihat dari sisi middle class kita bukannya berkembang malah Iya. bocor ya. Jadi sekarang tinggal 17% ya dibandingkan dengan posisi tahun 2019 sekitar 21 atau 22%. Nah, kemana mereka? Mereka masuk ke aspiring middle class, jadi kelompok yang di bawahnya lagi. Nah, kalau sudah begitu, memang betul keraguan dari Mbak Ilona bagaimana kita bisa menopang pertumbuhan ekonomi ke depan tanpa adanya konsumsi yang solid dari Hmm. masyarakat. Dan oleh karenanya, saya melihat bahwa tadi kalau kita lihat dari target pertumbuhan ekonomi 5,2%, artinya 5,2% itu harusnya itu salah satu pemantiknya adalah dari sisi fiskal. Nah, fiskalnya itu nggak mungkin 2,5% untuk sampai yang Ah. 5,2%. Hitung-hitungannya nggak masuk. Ya, jadi kalau untuk mencapai 5,2% itu minimal sekali defisit fiskalnya harus 2,7% begitu kan. Hmm. Karena biar bagaimanapun yang konsumsi dari kelas menengah ini ditopang dari sisi spending pemerintah. Sebagaimana yang kita lihat di kuartal 1 dan kuartal 2 tahun ini, ada Hmm. spending yang di front load ya, baik dari bansos maupun yang lain-lain yang dimajukan ke depan, itu kan dari sisi pemerintah, fiscal side. Nah, dari sisi itu kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini, setidaknya di first half, ya kuartal 1 dan kuartal 2 itu masih bisa di atas 5%. Kenapa? Karena salah satunya adalah ditopang oleh belanja pemerintah yang Hmm. kemudian bisa ditranslasikan kepada konsumen, konsumen terutama konsumen menengah ke bawah. Dan kalau kita lihat kemarin di Q2, Mbak Ilona, kita lihat bagaimana retail terutama di food ya itu naik ini ya apa namanya kecenderungannya jadi indeks retail kemarin. Nah, kenapa bisa naik? Karena memang ditopang oleh tadi bansos. Nah, bansos itu asalnya dari mana? Dari fiscal spending. Nah, itulah Hmm. kemudian harusnya di tahun depan itu kita juga bisa melihat secara lebih rasional. Nggak apa-apa, Oke. nggak usah malu-malu pemerintah untuk tadi target defisitnya ya 2,5% tuh Tapi kan terlalu tadi kecil Presiden sudah kalau menyampaikan kita bahwa lihat dari sebenarnya sisi anggaran proyeksi. Perlinsos ada 504,7 triliun. Apakah itu memang tidak Yes. cukup karena memang lebih besar yang sekarang ketimbang tahun depan? Ya kan betul betul. Nah, memang kalau dari sisi itu memang lebih besar. Tapi kan kita juga bisa lihat lain bahwa kecenderungannya defisitnya itu ternyata tidak sebesar yang kita duga sebelumnya. Nah, maka Hmm. oleh karenanya saya rasa perlu dirasionalisasi sih. Dan saya rasa nanti hal pertama yang dilakukan oleh Pak Prabowo ke depan mulai dari bulan Oktober dan berikutnya adalah merasionalisasi defisit itu Hmm. yang saya kira. Mhm. Tadi Presiden juga mengatakan bahwa meski memang digarisbawahi program dari makan bergizi itu akan dilakukan secara perlahan, lalu kemudian juga tadi untuk pembangunan IKN juga tetap diakomodir, ada dalam anggaran infrastruktur 400,3 triliun, tetapi sebenarnya tidak dijabarkan lebih detail ya berapa untuk pembangunan IKN tersebut. Nah, Anda melihat ini seperti apa? Apakah masih bisa ditampung dengan tadi kembali ke defisitnya 2,53%? Ya, saya rasa masih bisa ditampung asalkan itu dilakukan secara formalitas saja. Memang ada keluar buat IKN juga, tetapi tentunya tidak akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini misalnya.
dan Hmm. kemudian makan bergizi gratis itu keluar 70 mungkin paling maksimal 100 triliun ya dilakukan secara bertahap, tidak seperti inisiasi awal yang 450 triliun gitu kan, memang harus dilakukan secara bertahap. Nah sekarang tinggal pertanyaan adalah bagaimana sumber pembiayaannya. Nah selama ini kita kan yang lebih jelas adalah dari sisi spending. Nah dari sisi penerimaannya tadi memang sudah disampaikan juga oleh Pak Presiden, tapi di Mhm. sisi yang lain saya rasa yang paling penting di sini adalah optimalisasi penerimaan negara, meningkatkan tax ratio bukan tax revenue. Karena kalau kita Oke. lihat bukan tax rate ya. Tax rate kemarin kan kalau kita lihat terutama di PPN itu kecenderungannya tahun depan bahkan sudah formal ya naik dari 11 ke 12%. Tapi kalau kita lihat bagaimana realisasinya di tahun ini setidaknya di first half, justru penerimaan pajak dari PPN itu anjlok gitu kan. Artinya apa? Itu bersifat inverse terhadap demand Oke. dari masyarakat gitu kan. Mhm. Nah, sehingga yang ke depan yang dilakukan adalah tax ratio, bukan tax Tax rate. ratio. Bagaimana Baik. meningkatkan tax ratio, Mbak? Sedikit saja Oke. bahwa optimalisasi dari sektor pertambangan itu bisa kemudian untuk meningkatkan tax ratio. Berapa besar? 0,5% kenaikan tax ratio di tahun depan dari sektor pertambangan dan Hmm. kuliner. 0,5% itu setara dengan berapa? 100 sampai 120 triliun. Oke. Sehingga kalau itu yang dilakukan, maka defisit yang 2,5% itu menjadi rasional.